lama-kelamaan setelah saya sudah mengeluarkan statement di sosial media, ternyata masih ada juga media yang mungkin belum sampai beritanya, masih ada yang masih salah sampai. Dan jadi karena kembar keguguran nggak bisa dikeluarkan, jadi harus makanya ada stay di dalam, makanya ini kehamilan yang harus betul-betul dicek terus ya, dipantau. Tapi dokter, menurut dokter gimana sejauh ini konsultasi dokternya? Ya alhamdulillah sehat, kita udah cek juga, terus ya ada rutin, terus ada lab khusus juga untuk mengetahui perkembangan, karena ini spesial kan, kembar dan satu ada yang keguguran tapi masih di dalam gitu. Nah keselamatan babynya seperti apa? Jadi kita cek lab segala macam, alhamdulillah sampai detik ini sehat. Udah bulan, siswanya udah diketahui apa belum? Surprise saya nanti ya. Surprise. Anak pertama cowok, kedua cowok, anak ketiga apa namanya? Cewek. Apa aja? Kita apa aja sih? Apa aja? Dapatnya. Anak-anak gimana Mbak mendengar kehamilan 3 ini? Oh, mereka happy banget, excited banget, pengen punya adik lagi. Terus yang pertama kan bedanya 4 tahun, yang kedua nanti sama adiknya ini nggak sampai 2 tahun ya. Jadi hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Terus kita juga sekarang ya fokusnya lagi ke anak-anak, lagi keluarga, kita juga lagi jalanin bisnis gitu. Jadi ekstranya sebenarnya ke sana, ke kehidupan keluarga dan kehamilan. Tapi masih dapat tawaran untuk dunia entertain nggak sih Mas Cynthia? Masih, jadi terakhir kan saya masih ada kontrak di salah satu PH, tapi waktu itu saya cuti lebaran ya, lebaran, terus pandemi. Nah setelah pandemi ternyata saya hamil, jadi cutinya panjang banget, jadi belum bisa balik lagi untuk syuting. Tapi insya Allah kalau semuanya udah aman, saya tetap akan balik lagi ke dunia entertainment. Gak kerepotan tuh Mbak? Ya? Gak kerepotan udah punya 3 terus balik lagi? Selain alasan karena kontrak ya? Sebenarnya karena ada kontrak. Kalau misalnya saya pribadi sekarang sudah enjoy banget sama kehidupan yang sekarang, nikmatin setiap hari di rumah sama anak-anak. Terus saya juga ngejalanin bisnis hijab saya, terus bisa bareng sama suami terus gitu. Jadi lebih enjoy sebenarnya. Cuman kan ada karena ada kontrak kita harus tetap profesional. Berarti setelah kontrak itu berakhir akan fokus jadi ibu rumah tangga kah atau seperti apa? Iya. Sepertinya ya. Tiga kan? Tiga. Jadi fokusnya udah berbeda lah ya. Iya. Terus tadi kalau ada pertanyaan udah nyiapin kamar buat anaknya, insya Allah kita lagi persiapan ngebangun rumah untuk anak-anak. Jadi emang fokusnya kita ya lagi kebagi-bagi ya, dan fokus ke kehamilan, ke anak-anak yang masih kecil, yang satunya masih baby banget kan. Terus kita juga lagi ngebangun rumah untuk anak-anak kita gitu. Mas Cynthia, untuk menjaga mood kehamilan sendiri gimana sih? Kan masih ada satu bayi yang waktu keguguran, gimana itu? Waktu itu sempat drop banget aku sebenarnya, tapi alhamdulillah aku punya suami yang luar biasa, pendamping yang luar biasa sampai sekarang, selalu ngedampingin aku dalam situasi apapun. Jadi itu udah cukup lah buat aku, udah bisa memperbaiki mood aku udah pasti. Sama makan yang banyak. Banyak makannya. Menjaga mood di saat drop, saya juga drop kan, saya mengalami itu. Dan jadi kita sudah surprise banget, kita nggak ada program, nggak apa, pas kita cek pertama kali ternyata babynya kembar. Jadi kita sangat bahagia, itu bersyukur. Tapi nggak lama kita tahu juga ya memang ini udah rencana Allah gitu. Jadi gimana cara jaganya, kita pasrah, ini takdir dari Allah gitu. Kita nggak usah berlarut. Jadi kalau misalnya saya sedih, suami saya pun pasti sedih. Saya marah, suami saya lebih marah gitu. Cuman dia suka menahan, meredam. Jadi kalau saya yang nangis, dia yang udah ikhlas, karena ini pasti rahasia Allah, pasti ada sesuatu yang baik di dalam ini semua, putusan ini semua gitu. Kayak pemberitaan kemarin saya marah, dia lebih marah lagi, cuman dia yang lebih, ya kita selesaikan dengan cara yang benar, yang baik, gimana prosesnya, ada step-stepnya gitu. Jadi kok yang meluap-luap. Sekarang usia kehamilan berapa? 6 bulan. 6 bulan. Oh, tahu yang satunya lagi Di usia kandungan 12 minggu ya. 12 minggu ya. Kita tahunya stop berkembang. Jadi pada saat tahu hamil, saya cek ke dokter,
pengecekan pertama dokter cuma bilang kemungkinan nih ada dua kantong, ada dua apa di kantong rahimnya berbeda. Terus kita cek lagi ternyata benar Betul. kembar Dan gitu. berkembang. Jadi sudah Satu. berkembang, cuma memang stop berkembang di 12 weeks itu. Jadi keguguran lah. Tapi alhamdulillah baby satunya ini selamat. Jadi waktu itu karena usia kandungannya 12 minggu, seandainya lebih dari 12 minggu itu bisa membahayakan janin yang satunya. Ya waktu itu dokter bilang, jadi kondisinya tuh sangat inilah riskan, apa ya, membahayakan, sangat membahayakan. Tapi insya Allah ya baik-baik lah, karena memang kita cek betul-betul ini untuk yang kali ini. Karena Sempat ada tindakan medis nggak kemarin pas bulan itu? gimana? Pas yang satu nggak berkembang ada tindakan medis nggak untuk mengeluarkan? Tapi mungkin dokter yang bisa jawab ya. Tapi ternyata pas kita cek waktu itu, karena memang usianya masih di bawah sekian weeks gitu ya, jadi masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau memang sudah lebih, misalnya setahu saya waktu itu 4 bulan atau 5 bulan ya, jadi dua-duanya ini harus Mau nggak mau harus Angkat. diangkat. Tapi alhamdulillah ya Kita bisa tidak harus, tahan. karena memang sudah kita cek satunya babynya ini sehat. Alhamdulillah. Jadi umur kandungannya itu pas gitu. Masih bisa dipertahankan. Makanya kita percaya ini yang terbaik pasti dari Gue lupa mulu bang ya. Tuhan. Pegel bang. Kan gue nggak pakai monopod bang. Maafin gue bang. Belum ada tapi rahasia lah. Iya. Udah kita. Ya faktor Kondisi fisik yang lagi kurang sehat kemarin. Pada saat awal kehamilan jujur aku dropnya tuh mual yang berlebihan, aku sempat diare, aku sempat nggak bisa bangun dari tempat tidur, jadi nggak bisa makan, muntah Sakit terus, perut ya. sakit perut gitu. Jadi emang kayaknya kondisi tubuh aku sendiri udah sulit untuk apa ya? Ya merasakan ada perbedaan lah ya. Kayak Jadi tapi karenanya apa ya, kalau kata dokternya ya memang ada beberapa case seperti Qadarullah itu kata gitu. dokter. Kata dokter katanya qadarullah, masa dicari tahu kenapa. Tapi yang penting yang satunya selamat dilanjutkan. Ngidam-ngidam apa gitu kak lagi pengen. yang ngidam dia. Kalau makanan dia ngidam es kelapa. Terus makan apa seafood. Jadi yang lebih banyak ngidam dia sekarang. Dua anak sebelumnya biasa aja. Yang ambil istri saya makan banyak. Gitu. Tapi bisa dibilang ini hamil yang paling berat nggak sih yang kayak ini? Iya. Yang jalan sama ini. Iya. Ya. Kehamilan pertama aku berasa kayak nggak hamil. Kehamilan kedua sewajar aja, biasa aja. Terus kehamilan ketiga ini surprisingly kita kan dapat anak kembar, terus tiba-tiba mimpi kita itu, harapan kita itu hilang, terus sempat drop, terus sempat sakit-sakitan juga. Terus alhamdulillahnya tapi yang satunya sehat. Mungkin pasti ada banyak pertanyaan, terus gimana itu kalau yang satunya di dalam udah nggak ada, satunya masih berkembang. Jadi kalau kata dokter, karena umur kandungannya masih aman, dia otomatis akan Ada proses mumifikasi namanya ya. Jadi dia akan memipis sendiri. Nanti pada saat babynya keluar ya dia ikut keluar, tapi memang kondisinya sudah pipis ya. sudah seperti apa, Tapi gumpalan mungkin- darah ya. Seperti gumpalan lah jadi, karena dia terdorong sama baby yang satunya. Oke, Man. Oke.